Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini masih dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, kalau sekarang kita udah mulai nih membahas satu poin-poin dari masing-masing laporan keuangan. Yang sekarang poin yang akan kita bahas adalah tentang kas. Kas ini merupakan salah satu kelompok harta. Tapi tahukah teman-teman sebenarnya apa itu pengertian dari kas? Jadi, pengertian dari kas adalah kas ini bisa kita identifikasikan sebagai salah satu alat pertukaran yang sah. Artinya apa? Ketika orang melakukan transaksi jual beli, maka kas ini bisa kita gunakan sebagai alat pertukaran yang sah. Kalau teman-teman melakukan jual beli dan uang itu diterima oleh baik kedua penjual maupun pembeli, maka itu bisa kita sebut sebagai kas. Kemudian ciri yang kedua dari kas itu merupakan aktiva paling lancar dan dia itu sering berubah bentuk. Maksudnya gimana? Coba teman-teman, misalkan tadi teman-teman berangkat ke kampus bawa uang berapa? 50.000, 100.000? Nah, sekarang coba teman-teman, ketika teman-teman pulang dari kampus, apakah uang 100.000, 50.000 yang teman-teman bawa ini nilainya masih tetap? Pasti kebanyakan sudah berubah ya? Buat beli paketan data, buat beli jajan, buat beli bensin. Nah, maka dari itu kas di sini disebut sebagai aktiva yang paling lancar, liquid, maka dari itu dia sering berubah bentuk. Kemudian, kas itu juga kita definisikan sebagai suatu yang hampir setiap transaksi yang kita lakukan dengan pihak luar itu mempengaruhi kas. Contohnya, ketika kita melakukan penjualan barang dagang, berarti kan kita bertransaksi dengan pihak luar. Itu mempengaruhi kas. Berarti ada uang kas yang masuk ke kita. Ketika kita membeli barang dagang dari supplier, ada pihak ekstern juga ya, pihak luar, suppliernya. Mempengaruhi kas juga? Iya, pengaruh. Di mana kas kita menjadi berkurang karena digunakan untuk membeli barang dagang. Kemudian, kas ini yang perlu teman-teman ketahui adalah dia tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi sumber-sumber lain yang juga dapat diuangkan. Jadi di sini kita bisa menyebutkan kriteria kas itu yang pertama adalah dia tersedia. Tersedia artinya apa? Uangnya beneran harus ada. Kenapa harus ada? Ya karena kalau uangnya nggak ada, perusahaan tidak akan bisa melakukan operasional. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki uang kas yang tersedia di perusahaan. Kriteria yang kedua dari kas adalah dapat diterima oleh bank. Kalau bank bisa menerima uang tersebut, kas tersebut sebesar nilai nominalnya, maka dia adalah termasuk dengan kas. Kemudian yang ketiga, ciri dari kriteria dari kas ini adalah bebas. Jadi dia bebas bisa digunakan. Di sini, seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa kas ini dia tidak selalu dalam bentuk uang kertas atau uang logam saja, tapi ada beberapa hal yang termasuk ke dalam kas. Yang pertama apa? Jelas adanya uang kertas. Pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu termasuk ke dalam kelompok uang kertas. Dia itu termasuk contoh dari kas. Yang kedua adalah uang logam. Uang logam 100, 200, 500, 1.000 itu juga termasuk dalam kategori kas. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam kategori kas adalah uang kita yang kita simpan di bank. Uang kita yang kita simpan di bank itu juga termasuk ke dalam kriteria kas karena kita bisa melakukan transaksi dengan uang yang ada di bank tersebut. Kemudian yang masuk ke dalam kategori kas adalah selanjutnya yaitu cek. Karena cek ketika kita bawa ke bank, maka cek tersebut dapat diuangkan atau dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk kas. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman belum awam yaitu adanya traveler's check. Apa itu traveler's check? Jadi traveler's check ini adalah cek yang dibawa oleh orang ketika dia akan berpergian bisa keluar kota atau ke luar negeri. Kalau dia membawa uang kas yang bentuknya adalah uang kertas, maka itu akan sangat beresiko. Bisa resiko hilang di jalan, dicopet, maka dia akan lebih aman ketika membawa traveler's check. Dan ketika dia sudah sampai di kota tujuan, maka traveler's check itu dapat diuangkan ke bank yang ada di kota tersebut.
Nah, jadi itu tadi adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam kas. Jadi teman-teman tahu ya di sini bahwa kas itu tidak melulu sebagai uang kertas atau uang logam saja. Tetapi ada hal-hal lain yang dia juga termasuk ke dalam kriteria kas. Kemudian kas ini dia juga memiliki karakteristik. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, kas ini merupakan aktiva yang aktif, tapi dia tidak produktif. Artinya apa? Kas ini kalau dia ada di dalam perusahaan, itu dia merupakan aktiva yang aktif. Tapi kalau dia hanya dibiarkan dalam bentuk kas saja, ngendon di perusahaan seperti itu, kas itu tidak bisa produktif. Tidak bisa produktif artinya bagaimana? Kas itu tidak bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan. Kalau kas itu hanya didiamkan, disimpan di perusahaan saja. Sehingga di sini penting bagi perusahaan untuk menjaga idle cash. Idle cash adalah jumlah uang kas yang menganggur di perusahaan. Perusahaan harus menjaga jumlah idle cash tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Kalau jumlah idle cash-nya, jumlah uang kas yang menganggur terlalu besar, maka itu bisa menyebabkan perusahaan kehilangan cara untuk mendapatkan keuntungan. Harusnya dia bisa dapat untung, tapi karena uang kasnya nganggur, jadi nggak dapat untung. Sementara kalau jumlah idle cash-nya terlalu kecil, maka hal ini bisa menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Kesulitan dalam hal apa? Untuk melaksanakan operasionalnya sehari-hari karena dia nggak punya uang kas di perusahaan. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menjaga jumlah idle cash, jumlah uang kas yang menganggur agar tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Kemudian karakteristik kas yang selanjutnya adalah dia tidak memiliki identitas kepemilikan. Apakah teman-teman kalau punya uang, terus di uangnya dikasih identitas nama, foto, nomor KTP? Kan enggak. Jadi uang kas ini dia tidak punya identitas kepemilikan. Sehingga uang kas ini rawan untuk diselewengkan karena dia memang enggak ada identitasnya. Sehingga penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen kas untuk menjaga kas supaya tidak diselewengkan. Nah, karena kas ini merupakan aktiva yang aktif, dia kuantitasnya kecil tapi nilainya sangat besar, dia mudah dibawa kemana-mana dan mudah dipindah tangankan, tidak ada bukti kepemilikan sehingga dia mudah digelapkan, maka di sini kita perlu melakukan pengawasan intern terhadap kas. Kita perlu melakukan kontrol intern dengan memisahkan antara fungsi penerimaan dan juga fungsi pengeluaran kas. Sehingga dengan demikian diharapkan kas ini dapat diawasi oleh perusahaan dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kas ini digelapkan. Nah, di sini pedoman pengawasan kas itu ada dua pedoman. Pedoman yang pertama adalah pedoman ketika melakukan penerimaan uang. Ketika suatu perusahaan menerima uang, sebaiknya perusahaan itu melakukan prosedur pengawasan terhadap penerimaan uang tersebut. Yang pertama adalah prosedurnya setiap menerima uang kas harus segera dicatat dan disetor ke bank dengan jelas. Artinya ketika ada uang masuk jangan langsung disimpan di perusahaan terlalu lama, tapi setorkan ke bank sehingga dia ada pencatatan yang jelas. Kemudian ketika menerima uang kas, prosedur pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan juga pencatatan kas. Orang yang menerima kas dengan orang yang mencatat kas kalau bisa adalah orang yang berbeda. Kenapa demikian? Kalau orang yang menerima dan orang yang mencatat adalah satu orang yang sama, maka orang tersebut akan memiliki potensi untuk melakukan penggelapan terhadap kas. Dia harusnya menerima 100 juta, tapi karena dia adalah orang yang menerima dan yang mencatat, bilang aja nerimanya cuma 10 juta. Nah, kan karena tidak ada yang mengawasi, sehingga kalau bisa dipisahkan antara orang yang menerima dengan orang yang mencatat haruslah yang berbeda. Sehingga kita bisa melakukan cross check. Ini diterima 100 juta, kok di catatan cuma 10 juta. Nah, itu bisa merupakan satu pengawasan intern. Kemudian, prosedur pengawasan terhadap kas juga bisa kita lakukan dengan membuat laporan kas harian. Jadi setiap hari kita menerima kas berapa, mengeluarkan kas berapa, itu bisa kita laporkan dalam laporan kas harian. Sehingga dengan adanya laporan kas harian itu juga bisa merupakan salah satu prosedur untuk melakukan pengawasan intern terhadap kas. Sementara dari sisi pengeluaran kas, itu kita juga perlu ada prosedur pengawasannya.
Bagaimana prosedurnya? Jadi prosedur yang pertama adalah kalau bisa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang nilainya besar itu dikeluarkan dengan menggunakan cek atau transfer bank. Sehingga jumlah yang benar-benar dikirimkan, dikeluarkan itu memang sesuai. Kemudian apabila jumlah tersebut tidak efisien apabila dibayar dengan menggunakan cek, maka kita bisa membayar dengan menggunakan kas kecil yang akan dicatat oleh kasir kas kecil. Kas kecil ini harus diawasi dengan ketat. Karena kas kecil ini kan dia memang uang kas yang ada di perusahaan untuk digunakan membayar operasional yang sifatnya tidak terlalu besar. Jadi dia juga harus diawasi dengan ketat. Kemudian ketika tadi perusahaan ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan cek, maka ketika mengeluarkan cek ini harus benar-benar didukung dengan bukti dokumen yang lengkap. Tanda tangannya oleh siapa itu kalau bisa oleh orang yang berbeda. Siapa yang membuat ceknya, siapa yang mengautorisasi ceknya, itu kalau bisa kita bedakan orangnya. Kenapa demikian? Supaya untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap kas. Maka kalau orangnya berbeda, itu merupakan salah satu wujud dari pengawasan intern yang kita lakukan dalam menjaga kas ini. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan pengawasan terhadap kas adalah bisa kita lakukan pemeriksaan intern dengan waktu yang random. Kalau misalkan waktunya sewaktu-waktu, sehingga bagi orang yang melakukan penggelapan itu dia tidak ada waktu untuk melakukan editing terhadap laporan yang telah dibuat. Kalau waktunya sudah ditentukan misal setiap minggu, maka dia sudah mempersiapkan di hari-hari sebelumnya agar laporan tersebut istilahnya bisa dimanipulasi. Tapi kalau pemeriksaan dilakukan secara random, secara acak, waktunya tidak tentu, maka akan dapat menjaring potensi adanya penyelewengan terhadap kas itu tadi. Dan sama seperti prosedur ketika melakukan penerimaan kas, ketika melakukan prosedur pengeluaran kas juga kita diminta untuk membuat laporan kas harian. Dengan adanya laporan kas harian ini, jadi kita bisa tahu berapakah jumlah uang kas masuk dan uang kas keluar harian oleh perusahaan. Karena adanya prinsip pengawasan intern terhadap kas ini, di mana kalau uang kas yang nominalnya besar harus kita bayar dengan menggunakan cek atau bank transfer, sedangkan uang kas yang nominalnya tidak terlalu besar atau tidak material, kita bayar dengan menggunakan kas kecil, maka di sini akan timbul beberapa masalah. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil, di mana untuk membayar kas-kas yang sifatnya tidak material. Masih ingat materialitas? Jadi materialitas itu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda ya. Ada perusahaan yang mengatakan 1 juta itu material, tapi bagi perusahaan lain bisa saja 1 juta itu tidak material. Sehingga jumlah kas kecil antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini bisa berbeda. Dengan adanya pembentukan kas kecil, ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan kas juga. Sedangkan yang kedua, untuk pembayaran transaksi yang sifatnya besar, cukup material, tadi kan lebih baik dibayar dengan menggunakan cek atau bank transfer. Sehingga di sini akan timbul satu masalah lagi. Masalahnya apa? Yaitu adanya ketidaksesuaian antara laporan yang dibuat perusahaan terkait kas yang ada di bank dengan laporan yang dibuat oleh bank. Sehingga di sini nanti kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait prosedur rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi? Yaitu untuk mencocokkan antara catatan kas bank yang dibuat oleh perusahaan dengan catatan kas bank yang dibuat oleh bank. Bisa saja kan ketika kita sudah mencatat ternyata kok bank belum mencatat. Ketika bank sudah mencatat kok kita belum mencatat. Sehingga bisa terjadi saldo kas menurut perusahaan, saldo kas di bank menurut perusahaan itu berbeda dengan saldo kas di bank menurut bank. Maka dari itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya tentang prosedur rekonsiliasi bank. Supaya kita bisa mengetahui apa saja penyebab-penyebab ketidaksesuaiannya. Kenapa kas di perusahaan jumlahnya kok 10 juta, tapi kok kas di bank kok jumlahnya 11 juta. Ada selisih 1 juta, ini selisihnya dari mana? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam prosedur rekonsiliasi bank. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan kita terkait kas. Apa itu kas? Bagaimana ciri-ciri kas? Bagaimana kriteria kas? Kenapa kas di perusahaan tidak boleh menganggur terlalu banyak? Bagaimana prosedur pengawasan kas terhadap uang kas yang masuk, terhadap uang kas yang keluar? Itu tadi sudah kita bahas.
Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan tentang kas yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nanti kita bisa diskusi bareng tentang materi kas ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur kas kecil dan juga rekonsiliasi bank yang masih berhubungan dengan materi kas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.